Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati kaum muslimin wal muslimat yang saat ini sedang melaksanakan ibadah puasa. Mari sebelumnya kita memanjatkan puja-puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang selalu memberikan rahmat, hidayah, inayah kepada kita sehingga sampai saat ini kita masih dapat melaksanakan tugas kewajiban kita, wabil khusus tugas kewajiban kita menunaikan ibadah puasa. Shalawat dan salam kita sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Tentu Nabi yang akan kita nanti-nantikan sahabatnya di kelak yang mulia nanti. Yang pertama, saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga puasa kita termasuk puasa yang bermutu. Puasa kita termasuk puasa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam berbagai ceramah, dari berbagai kitab, dari berbagai YouTube, dari berbagai WA, kita sudah mengetahui bahwa bulan puasa itu bulan yang penuh rahmat, ampunan, pengampunan dari berbagai macam dosa. Pahala sholat dilipat gandakan, pahala sedekah dilipat gandakan, pahala zikir dilipat gandakan. Segala amal kebaikan kita semuanya dilipat gandakan. Bahkan orang tidur pun mendapatkan pahala. Persoalannya adalah ketika banyak pahala-pahala yang dilipat gandakan itu, mampukah kita meraihnya? Ibarat sebagai gambaran ketika kita melihat supermarket ada diskon 50%, diskon 70%, diskon bahkan mungkin 50% tambah lagi 20% tambah lagi. Tetapi ketika kita tidak membeli, kita tidak mau memanfaatkan, berarti kita tidak mendapatkan manfaat dari diskon itu, tidak mendapatkan keuntungan dari diskon supermarket itu. Sama ketika puasa itu pahala yang dilipat gandakan tadi, puasa kemudian ada zakat, sedekah, kemudian zikir. Ketika kita tidak bisa memanfaatkan bahkan sama sekali, berarti kita tidak akan mendapatkan apa-apa dari berkah ampunan ridho di bulan suci ini. Sebagai contoh, sholat misalnya. Kalau kita biasa sholat tiap hari 5 waktu, terus kemudian kita mau menambah, bisa jadi sholat-sholat sunnah. Yang biasanya tidak sholat malam, kita sholat malam. Yang biasanya tidak sholat tarawih, kita sholat tarawih. Yang biasanya tidak sholat duha, kita sholat duha. Yang biasanya tidak menambah sholat-sholat yang lain, kita tambah. Nah, itu berarti kita, pahala sholat kita sudah berlipat-lipat dan kita bisa memanfaatkan itu, memanfaatkan keberkahan, memanfaatkan kesucian di bulan Ramadan. Contoh misalnya zikir. Banyak orang yang mengatakan bahwa saya sibuk, saya tidak punya waktu, saya habis sholat langsung pergi, langsung kerja, saya habis sholat langsung pulang ke rumah. Semestinya zikir itu dapat dilakukan di mana saja, kapan saja. Yang penting bagi kita adalah kita selalu menjaga kesucian diri kita. Kesucian setiap saat kita berwudu ketika kita sedang batal. Oleh karena itu ketika kita sudah berwudu, maka ketika kita sedang berangkat kerja, naik sepeda motor, bahkan naik sepeda, setiap ontelan yang kita lakukan, kita pergunakan untuk berdoa. Itu memunculkan nilai ibadah. Ketika kita sedang nyetir, kemudian misalnya dengan membaca Asmaul Husna, bisa dibatin, bisa dilisankan, bahkan mungkin bisa dikeraskan karena satu mobilnya hanya diri kita, tidak menjadi persoalan. Atau bahkan mungkin ibu-ibu yang sedang masak sekalipun dalam keadaan suci sambil rajang-rajang, sambil racik-racik itu kan bisa. Bahkan yang namanya tukang batu,
yang menghancurkan tembok sambil memukul-mukul, tetapi kita dengan subhanallah, alhamdulillah, ketika tukang batu juga sudah berwudu, atau bahkan tukang parkir setiap nyempriti itu juga. Nah, sebenarnya kesempatan di mana, kapan kita punya kesempatan masing-masing, bagaimana kita memanfaatkan sedekah itu. Oleh karena itu saya berharap, mari di dalam bulan puasa itu kita sudah berpuasa, menjaga kesucian puasa lahir maupun batin. Batiniah kita mendekatkan diri kepada Allah, lahir kita ketika kita sedekah kepada orang lain, kita niati betul dalam keadaan suci, kemudian kita lakukan sedekah itu. Termasuk tadi yang saya sampaikan adalah berdoa, ya, berdoa. Terus kemudian ketika kita sedekah misalnya di jalan, yang biasanya ada peminta-minta di jalan, kita tuluskan, kita niatkan ketulusan dan ikhlaskan kita. Ketika kita berikan dengan ketulusan dan keikhlasan, apalagi dia sampai senyum, kita membuat orang lain menjadi tersenyum, insya Allah Allah akan memberikan senyum pada kita yang berlipat-lipat pahalanya. Demikian kultum sesingkat ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.